Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a. Allahumma tahlana nikmataka wansur alaina rahmataka min hojaini rahmatika ya arhaman rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran: 1. Menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melaksanakan nilai-nilai perjuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Makna Sumpah Pemuda. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Setelah organisasi Budi Utomo berdiri, maka diikuti oleh organisasi-organisasi kepemudaan di daerah yang lain dan organisasi-organisasi pelajar. Antara lain 1. Tri Koro Darmo yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1915. 2. Jong Sumatra Bon yang berdiri pada tanggal 9 Desember 1917. Organisasi pemudaan yang lain seperti Jong Java, Jong Borneo, Jong Batak, Minahasa, Jong Celembes yang berdiri pada awal tahun 1927 dan berdiri juga oleh PPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia pada tahun 1926. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres Pemuda I bertujuan untuk 1. Membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. 2. Memajukan paham persatuan kebangsaan. 3. Mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda-pemuda kebangsaan. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu antara lain ialah 1. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. B. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan serta lain-lainnya. Kongres Pemuda Kedua. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda Kedua berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Oktober dan terbagi dalam 3 tahap rapat. Adapun tujuan Kongres Pemuda Kedua yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Selain menetapkan Ikrar Sumpah Pemuda, dalam Kongres Pemuda Kedua terdapat juga usulan dari Purnomo Wulan dan Sarmidi yang mengusulkan atau berpendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak-anak harus dididik secara demokratis. Selain itu, juga ditetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Anak-anak masih ingatkah kalian dengan bunyi Sumpah Pemuda? Dalam Sumpah Pemuda itu, putra-putri Indonesia berikrar bertanah air satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Nah, oleh sebab itu, maka kita sebagai pemuda-pemuda penerusnya harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Setelah melihat pemaparan materi di atas, maka akan timbul pertanyaan, apa arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia? Sumpah Pemuda menimbulkan rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan. Selain itu, apa arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia?
Sumpah Pemuda mempunyai arti penting, yaitu 1. Sumpah Pemuda membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda dan para pelajar. 2. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, Sumpah Pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda serta pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Maka timbul pertanyaan, bagaimanakah bentuk pengamalan Sumpah Pemuda? Terdapat berbagai bentuk pengamalan Sumpah Pemuda, antara lain bergotong royong, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, dan tanggung jawab. Demikianlah penayangan video pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya secara pribadi lewat WA. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an askura nikmatallazi an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa ajni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin.